Ini caranya seperti ini ya para sahabat tani semua, penggabungan antara bahan kimia dan bahan organik, yaitu kalau sahabat tani pingin tanamannya sehat, subur, 300 tanaman, 350 tanaman, kita hanya membutuhkan 2 gelas ini saja. Coba bayangin para sahabat tani semua, berapa yang kita hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke para sahabat tani semua, ini adalah tanaman cabai saya yang usianya 30 hari setelah penanaman ya para sahabat tani semua. Alhamdulillah kondisi daun batang itu sangat sehat sekali, dan alhamdulillah pertumbuhannya pun sangat seragam ya, sangat tingginya sama, kemudian kesuburannya pun seimbang ya. Nah kebetulan di video kali ini saya akan melakukan pemupukan ya para sahabat tani semua pada tanaman cabai yang usianya 30 hari. Kali ini saya akan menggabungkan antara 2 bahan, yaitu bahan pupuk kimia dan juga pupuk organik, yang tujuannya pertama untuk lebih mengirit ya kebutuhan pupuk kimia, kemudian kondisi pada media tanam itu tidak terlalu terkontaminasi terlalu banyak bahan kimia. Kemudian dan ternyata dengan metode yang saya lakukan ini juga penyerapan unsur hara itu bisa lebih maksimal lagi para sahabat tani semua. Jadi selain irit, ternyata nampak sekali ya, kelihatan buktinya ini ya para sahabat tani semua. Ini bukan hanya cerita, ini tanaman cabai yang saya tanam sendiri dengan metode yang sudah banyak sekali saya bagikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat tani semua. Dari mulai pembuatan lahan, kemudian tentang mulsa ini ya para sahabat tani semua, kemudian dengan menggunakan metode biotron sebagai pembenah tanah dan juga sebagai alternatif untuk lebih menghemat pupuk, dan juga tentang masalah insektisida itu juga sudah saya bagikan. Dan kali ini saya akan membagikan ilmu baru lagi tentang cara penggabungan bahan kimia dan juga organik agar supaya lebih menghemat ya kebutuhan pupuk kimia kita. Dan ini jumlahnya sekitar 350 batang lebih ya. Tanaman cabai saya ini cukup kita menggunakan saya menggunakan 2 gelas ini ya pupuk kimianya, cukup menggunakan 2 gelas ini saja itu sudah merata, dan hasilnya sudah nampak ya para sahabat tani semua, tuh sangat seragam sekali pertumbuhannya. Nah oke, tanpa berlama-lama mari kita menuju ke cara peracian antara bahan organik dan juga pupuk kimia. Nah oke para sahabat tani semua, kita menuju ke cara peraciannya ya. Jadi para sahabat tani semua, ini cara yang ini tidak seribet seperti dengan metode biotron ya. Ini cukup mudah sekali. Jadi kita cukup sediakan ember seperti ini untuk pengadukannya, kemudian kita masukkan pupuk kimianya ya sahabat tani, yaitu sekitar 2 gelas nih. 2 gelas, 1, 2. Nah untuk pupuk kimianya ini saya menggunakan produk Yaramila ya, pupuk NPK 1616. Nah kemudian setelah kita masukkan pupuknya seperti ini, kemudian kita tambahkan air ya, sebanyak 3 cebor atau sekitar 1,5 liter. Nah 3. Nah seperti ini ya. Kemudian kita lakukan pengadukan ya para sahabat tani semua, agar pupuk NPK nya ini terlarut. Nah nanti sahabat tani bisa lihat sendiri reaksinya. Itu yang pertama, itu lebih cepat ya terserap oleh tanaman kita. Kemudian kondisi tanah dari sahabat tani semua itu tidak bantat ya, ataupun tetap gembur kondisinya. Karena apa? Bahan kimianya ini tidak terlalu banyak,
tapi kandungannya itu bisa 2 kali lipat ya para sahabat ini semua. Nah, kita aduk seperti ini ya, sampai benar-benar larut pupuk kimianya. Nah, setelah dirasa sudah larut seperti ini, kemudian selanjutnya kita tambahkan bahan organiknya ya para sahabat ini semua. Dan kali ini saya menggunakan Jakaba hasil saya memancingnya sendiri, dan ini sudah lama sekali saya memiliki Jakaba, jadi tidak pernah habis di rumah saya stok yang namanya Jakaba, karena Jakaba ini sekali membuat itu seterusnya yang penting kita mau menyediakan air leri ataupun air dedak, itu kita terus memiliki yang namanya Jakaba. Nah, ini saya menambahkan Jakaba sebanyak 1,5 liter ya para sahabat ini semua. Jadi 3 jebor ini, 1 2 3. Nah, mungkin nanti para sahabat ini semua banyak yang bertanya, nanti kalau ditambah Jakaba nanti bakterinya mati gimana. Nah, nanti sahabat tani bisa bertanya-tanya ya, ditulis di kolom komentar aja, nanti kita bahas bersama-sama mengenai tentang bakterinya mati ataupun kandungannya apa, ataupun manfaatnya dan reaksinya seperti apa. Nanti sahabat tani bisa bertanya ya di kolom komentar, dan nanti akan langsung saya jawab. Yang penting ini caranya seperti ini ya para sahabat tani semua, penggabungan antara bahan kimia dan bahan organik, yaitu pupuk NPK 1616 yang saya gabungkan dengan Jakaba. Dan saya sudah membuktikan sendiri pada tanaman cabai saya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau sahabat tani pingin tanamannya sehat subur seperti ini, tapi kita kebutuhan pupuk kita sangat sedikit sekali ya, 350 tanaman kita hanya membutuhkan 2 gelas ini saja. Coba bayangin para sahabat tani semua, berapa yang kita hemat dari kebutuhan pupuk kimia yang semakin mahal, yang semakin langka. Nah, jadi ini adalah cara alternatif untuk lebih menghemat biaya. Kemudian kondisi dari media tanam pun sahabat tani bisa lihat sendiri tuh. Nah, tidak bantat dia tuh. Nih. Nah, ini sahabat tani bisa melihat sendiri ya hasilnya. Nah, setelah seperti ini, setelah kita aduk antara Jakaba dan juga pupuk NPK kimianya ini kita diamkan dulu selama 1 jam ya sebelum pengaplikasian. Nah, kemudian untuk selama pendiaman enaknya kita simpan dulu di dalam jerigen seperti ini ya para sahabat tani semua. Kita masukkan ke dalam jerigen nanti agar enak untuk membawanya ke lokasi. Kalau sahabat tani semua ladangnya itu jauh dari rumah, kan enak kalau dipakai jerigen. Nah, para sahabat tani semua, setelah kita diamkan kurang lebih selama 1 jam, agar supaya bahan campuran antara organik dan kimianya ini benar-benar menyatu ya para sahabat tani semua. Nah, ini kita menuju ke cara pengaplikasiannya. Jadi untuk pengaplikasiannya kita menggunakan air sebanyak 10 liter ini ya para sahabat tani semua. Air 10 liter ini kita berikan 1 gelas ini ya, ataupun sekitar ini gelas ini sekitar 150 ml ya para sahabat tani semua. Jadi untuk dosis pengaplikasiannya 150 ml per 10 liter air para sahabat tani semua. Nah, ini kita hanya menggunakan 1 gelas per 10 liter air. Kemudian kita masukkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Setelah itu kita lakukan pengadukan. Nah, kemudian untuk dosis per tanamannya ataupun per pokoknya itu saya menggunakan 2 gelas ini ya para sahabat tani semua, 2 gelas atau sekitar 300 ml per tanaman. Ini karena kondisi yang masih musim kemarau sekaligus saya melakukan pengocoran.
itu sekaligus saya melakukan pemupukan ya para sahabat tani semua. Dan kemudian untuk interval pengaplikasiannya yaitu saya berikan sekitar 4 hari sekali ya para sahabat tani semua, 4 sampai 5 hari sekali. Kemudian untuk pertanamannya yaitu 2 gelas atau sekitar 300 ml per tanaman ketika musim kemarau. Tapi nanti kalau musim hujan nanti dosisnya cukup 1 gelas ini saja ya para sahabat tani semua. Nah, jadi per tanaman per pokok itu 2 gelas seperti ini, 1, 2. Nah, ini lakukan 4 hari sekali dan hasilnya nanti akan seperti ini ya para sahabat tani semua. Daunnya tuh lihat, tuh, dan pertumbuhannya rata. Yang penting rutin ya. Inilah cara saya menghemat pupuk kimia agar supaya kita semua bisa seimbang. Jadi ekonomi bisa seimbang, kondisi tanah, media tanam seimbang, kebutuhan pupuk kimia itu yang semakin langka, semakin mahal itu tetap tercukupi ya para sahabat tani semua. Jadi seperti itu video yang saya bagikan kali ini tentang cara lebih menghemat pupuk kimia, tapi kebutuhan unsur hara dari tanaman kita tetap tercukupi. Oke, semoga bermanfaat ilmunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.